Shalom. Mana suaranya sekali lagi? Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya teman-teman yang ada di sini. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Meskipun pakai masker suaranya harus keras dong. Selamat sore. Sore. Mantap. Ini baru remaja dan pemuda Gereja Baptis. Selamat sore juga buat teman-teman yang ikut ibadah melalui rumah. Semoga Tuhan memberkati sinyal kalian lancar sampai akhir nanti. Jaringan tetap aman dan yang ada di sini tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Amin. Semuanya ada sampai saat ini berkat penyertaan Tuhan. Kita ada di sini karena apa? Karena berkat kemurahan Tuhan Dan kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, benar sekali. Kita sudah bisa merayakan hari ulang tahun PRBI keberapa Mas Abi? Ke-32 tahun. Wow, 32 tahun. Beri tepuk tangan dulu buat PRBI. Tepuk tangan. Tentunya bukan usia yang sangat singkat, bukan usia yang muda. Bukan muda kita lagi. aja kalah umurnya Kita sama kalah. PRBI. Iya. Tetapi sehingga saat ini Benar. PRBI tetap eksis jaya melayani Tuhan. Untuk Beri melayani kemuliaan buat Tuhan Beri Yesus. kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita patut mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati, merasakan hadirat Tuhan, melayani Tuhan bersama melalui persekutuan remaja di tempat ini. Kita bersyukur untuk 32 tahun Tuhan memberkati kita. Biar kita terus semangat melayani Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, meninggikan kebesarannya. Saya undang teman-teman yang ada di ruangan ini untuk bangkit berdiri. Kita mau fokus datang ke hadirat Tuhan, kita mau muliakan Tuhan kita. Mari dengan kesungguhan hati, kita berdoa pribadi lepas pribadi, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Mari kita puji Dia. mari dengan sepenuh hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Katakan ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Mari tinggikan Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku Mari muliakan Tuhan kita. Kau layani sembah, ku nyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Sekali lagi dengan penuh Hosana, kami nyanyi Hosana, Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembah. dengan sepenuh hati kita akan nyanyikan nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki sembah, kau layaki sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau layani sembah, sungguh Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau layani sungguh Kau yang layak kami sembah. Kau layani sembah. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Ya Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Ini diri kami, sebagaimana kami ada. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa diri kami. Kami menyembah Engkau. Kami yang tidak layak ini Tuhan, Engkau jadikan layak untuk dapat menyembah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Di ibadah syukur PRB ini Tuhan, kami akan bersyukur, kami akan menyembah Tuhan, kami akan meninggikan Engkau, kami akan mendengar Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami malam hari ini Tuhan. Biarlah melalui diri kami ini Tuhan, rencana-Mu yang besar nyata dalam kehidupan ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ucapan syukur ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Bila diri kami dapat menyembah Engkau, fokus kepada Yesus. Bila Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, dan Engkau yang kami tinggikan. Bila kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, kami serahkan semuanya.
setiap peralatan yang ada, setiap apapun yang kami gunakan berkenan di hadapan. Terutama hati kami Tuhan, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami berfokus kepadamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya sapa kembali, shalom. 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 Luar biasa, yang diberkati Tuhan angkat tangannya. Yang siap memuji Tuhan angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Kita ada di sini untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita bagi Dia. Karena 32 tahun PRBI sudah luar biasa dalam pelayanan di gereja ini. Nah, supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih punya gairah untuk memuji Tuhan, Angel kayaknya punya jargon ya, punya yel-yel ya. Iya. Silakan Angel. Kalau aku bilang 30 second PRBI anniversary, kalian jawab no turning back. Gimana Paham? Angel, gimana? Gimana? Sekali lagi Angel, sekali Angel. Kalau aku bilang 30 second PRBI anniversary, kalian jawab no, No turning, turning back. Oke ya. Pakai pinggul nggak Angel? Pakai pinggul nggak? Back gitu nggak? Nggak ya? Ikutin Angel aja, jangan ikutin saya. Oke. Yang di sini semangat ya, yang di rumah juga mengikuti dengan semangat. Sekali lagi Jel, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 30 second PRBI anniversary. No turning back. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. 30 second PRBI anniversary. No turning back. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Dia adalah Allah yang ajaib bagi kita. Dia adalah Allah yang luar biasa bagi kita. Mari kita mengungkapkan syukur kita melalui pujian. Ajaib Kau Tuhan. Semuanya bersuka cita, Mari kita amin. bersuka cita. Amin. Berekspresi bagi Tuhan, menari bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Bayangkan kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersorak bagi Dia, ajaib Kau Tuhan. 1, 2, 3, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita bersorak bagi Dia. Lebih suka cita lagi. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Kau. Kau yang layak ditinggikan. Siap melompat dan memuji Tuhan. 1, 2, 3, go. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Bersorak bagi Dia. Kau sumber. Tepuk tangan bersama-sama ya. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Huta Barat. Saya rindu untuk mengajak teman-teman sekalian untuk memusatkan pikiran, perasaan, dan hati hanya kepada Yesus. Kita mau tinggalkan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Bapa, pulihkan kami ya Bapa. Kami mau berkenan bagimu ya Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita mau katakan, pulihkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Mu, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu.
serupa dengan gambarmu, sucikan ruh, kuduskan hatiku, dan hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hati kami Bapa, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Bentuklah kami seperti Engkau Tuhan, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kepada hambanya dipersilakan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Kau bawa kami kembali berkumpul di gerejamu, di rumah Tuhan, di gereja baptis yang bersama-sama dengan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Rindu untuk merayakan 32 tahun pelayanan persekutuan remaja Baptis Indonesia di Palembang. Aku percaya Tuhan, 32 tahun perjalanan pelayanan ini bukanlah perjalanan yang singkat. Tapi kami percaya Engkau belum selesai Tuhan atas pelayanan yang Kau percayakan bagi gerejamu di tempat ini. Masih banyak tuaian yang belum dituai ya Tuhan di kota kami. Tuaian sudah menguning. Kami tidak tunggu 3-4 bulan lagi Tuhan. Ini waktunya gerejamu, anak-anakmu Tuhan, memberikan hatinya, hidupnya untuk mau menjadi pekerja di ladang Tuhan. Terkhususnya anak-anak mudamu yang ada di gereja-gereja Tuhan. Bangkitkan Tuhan satu generasi Yeremia, generasi yang mau berdoa, mau meratap, mau menangisi jiwa-jiwa yang ada di kota ini ya Tuhan. Dan mereka siap dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Bapak, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biar setiap firman yang ditabur menjadi firman yang hidup, menjadi benih yang bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa yang siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin, amin. Selamat sore, shalom adik-adikku yang terkasih di gereja baptis, terkhususnya di pelayanan pemuda remaja ya, Baptis Indonesia di Palembang. Tidak kebetulan kita ketemu lagi setelah sekian lama nggak berjumpa. Kalau kata orang Padang itu, lalamo idak basuo katanya. Kebetulan Bapak Gembala Saudara pernah lama pelayanan di Padang ya. Kalau orang Padang bilang lalamo idak basuo, basuo di kandang kudo katanya. Jadi kita bersyukur ya. Dan sayang sekali ya kita dibatasi oleh keadaan seperti ini. Wajah kita harus ditutup dengan masker. Karena sebenarnya saya rindu melihat senyuman di wajah saudara. Karena setiap kali saya melihat orang tersenyum, keadaan dia itu dan keadaan saya menjadi jauh lebih baik.
Ada amin saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari berikan senyuman terbaikmu kepada orang-orang di rumahmu. Karena setiap kali kita tersenyum, keadaan orang tersebut dan keadaan kita menjadi jauh lebih baik. Ada amin? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, jemaat Tuhan di Gereja Baptis ini, karena tema dari hari anniversary saudara di PRBI ini, temanya No Turning Back. Saudara kalau ingat no turning back, tidak boleh lagi kita melihat ke belakang. Saudara ingat siapa? Ingat siapa? Paulus? Kalau saya ingat istrinya Lot. Ya, istri Lot ngelihat ke belakang, ngelihat ke Sodom dan Gomora, dia jadi tiang garam dan dia mati sia-sia. Ya, jadi ini tema luar biasa dan ini pernyataan Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 13 dan 14 itu satu pernyataan tentang kebenaran sejati. Itu kan perikopnya tentang kebenaran sejati, betul? Dan kalau saudara baca satu perikop itu, ada pernyataan Rasul Paulus yang keren abis bagi saya. Keren abis, dia bilang gini, setelah aku mengenal Kristus, segala sesuatu kuanggap apa? Kuanggap apa? Sampah. Saudara percaya bahwa Kristus itulah yang terbaik bagi kita? Kristus itulah yang termulia, yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Saudara, adik-adikku terkasih, saudara bisa sekolah tinggi-tinggi, capai cita-citamu, ya, bisa nanti kerja dapat posisi yang terbaik, yang paling top. Tapi ingatlah, tanpa Yesus kau hanya mengejar sesuatu yang sia-sia. Itu sampah, kata Rasul Paulus. Saudara, saya baru 1 bulan terakhir diundang kembali oleh rekan-rekan saya dari alumni teknik pertambangan Unsri, karena memang saya basically sebelum jadi hamba Tuhan saya alumni teknik Universitas Sriwijaya, khususnya di jurusan pertambangan. Dan saya tahu adik-adik tingkat saya itu sampai angkatan yang terakhir itu pada inget sama senior-seniornya yang angkatan 90 ke bawah, dan mereka undang juga. Dan ada satu brother, dia angkatan jauh, saya nggak pernah ketemu sama dia. Paling jauh tuh saya ketemu tuh angkatan 95, ya 95, 96. Jadi dia bilang sama saya, Bang Pastor, dia. Setelah saya bekerja dapat posisi yang terbaik di perusahaan, dia kerja di salah satu perusahaan tambang asing, gaji sudah di atas 2 digit, ya, posisi top. Tapi dia bilang sama saya gini, dulu semua kita berpikir kuliah selesai, kerja di posisi top, dapat gaji yang gede, jalan keliling dunia. Tapi ternyata setelah diraih semua itu, ternyata hidup ini hanya singkat belaka. Setelah dicapai semua, ternyata cuma Yesus itulah yang terbaik dalam hati kita. Ya emang itu. Ya, tanpa Yesus hati kita ini pasti ada ruangan yang kosong. Ada amin saudaraku? Ya, jadi kita baca, kita lihat di Filipi 3 ayat 13 dan 14, apa pernyataan Rasul Paulus berkenaan tentang no turning back ini. Mari kita baca sama-sama, karena cuma 2 ayat, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Saudara percaya nggak bahwa hidup ini adalah perjalanan? Ada amin? Ya, waktu kita memilih untuk mengikut Kristus, maka kita sudah sewajibnya melupakan dan menanggalkan kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa, dan jangan berbalik lagi. Bilang sama sebelahmu, jangan pernah balik lagi ke dosa. Dan bukan hanya sampai di situ, Tuhan juga tidak mau setelah kita ngikut Tuhan, kita mengundurkan diri. Wah, nggak ada yang bilang amin. Jangan mengundurkan diri, karena nanti saya kasih ayatnya. Karena orang yang mengundurkan diri, yang pertama tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, yang kedua ujungnya pasti binasa. Ya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik sekalian, jalan yang kita pilih akan membawa kita kepada akhir perjalanan kita. Jalan yang kita pilih pasti membawa kita kepada akhir perjalanan itu. Dan saudara jangan berpikir kalau jalan itu lurus, itu belum tentu membawa kepada tujuan yang sebenarnya. Karena Amsal katakan gini, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Mending kita sudah tahu sebelum ujungnya ya. Kalau sudah ujungnya nggak ada waktu lagi untuk apa? Kalau itu berbalik, nggak bisa lagi. Halo, ada amin? Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan gini, ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Saudara tarik garis lurus maut itu pasti kemana? Neraka. Udah pasti neraka. Namanya maut, alam maut. Ya. Jadi saya percaya kerinduan Tuhan supaya kita mengarahkan hidup ini kepada tujuan yang benar dan kekal. Dengar baik-baik. Tujuannya harus benar dan kekal. Benar menurut ukuran manusia dan dunia belum tentu membawa engkau kepada kekekalan. Halo? Tapi benar di mata Tuhan membawa engkau kepada kekekalan. Dan saudara harus tahu, manusia itu diciptakan memang untuk kekekalan. Ada dua tempat kekal, satu namanya neraka, satu namanya sorga. Ya, sekarang saya mau tanya nih, ini kan adik-adik masih muda-muda nih. Siapa yang yakin betul masuk surga? Wah, nggak semua yakin. Berarti yang nggak ngangkat tangan itu. Coba lihat kiri kananmu. Siapa yang yakin betul masuk surga? Nggak semua. Ada yang nggak yakin. Pak Pendeta, ada yang nggak yakin. Tinggi-tinggi yang yakin tadi. Enggak semua berarti. Tetap tangannya, tetap angkat tangannya yang yakin. Sekarang saya tanya, siapa yang mau duluan sekarang? Tuh kan, nggak yakin berarti. Ini saya tanya kepada banyak gereja. Setiap saya melayani, saya tanya, siapa yang yakin betul masuk surga? Ada yang gereja Pak, 100% angkat tangan. Tapi giliran saya tanya yang kedua, siapa yang mau duluan? Loh, kalau saudara yakin masuk surga, mau waktunya sekarang, mau waktunya nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, saudara tetap angkat tangan, saudara yakin.
Ingat, Alkitab katakan orang bimbang, orang yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Mereka seperti gelombang lautan, gampang terombang-ambing. Tapi ada kabar baik, nanti saya kasih tahu kabar baiknya. Ada kabar baiknya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik-adikku yang saya cintai dan saya percaya Tuhan lebih mencintai saudara. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, berarti Tuhan belum selesai atas hidup saudara. Ada amin saudaraku. Masih ada kesempatan, ya. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan mau kita ngambil keputusan, ya, ngambil keputusan untuk menjalani kehidupan ini menuju yang benar dan yang kekal. Karena memang dari sejak dunia sebelum dijadikan, Dia sudah merancangkan itu dalam hidup saudara. Coba lihat di Efesus 2 ayat 10. Dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah. Buatan siapa? Buatan Allah, buatan Bapa sendiri di sorga. Ya. Diciptakan untuk apa? Dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saya balik tanya ya, siapa yang yakin tadi masuk surga? Pertanyaan lanjutannya, yakin gak bahwa engkau hidup di dalam Kristus dan sudah melakukan hal-hal yang terbaik? Ingat, Kristus ada di dalammu. Christ in you. Christ in you. The source of hope. The source of the glory. Kolose 1 ayat 27. Christ in you. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada amin saudaraku. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita tahu banyak soal firman Tuhan, tapi Christ in you dibilang. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih keren. Kristus di dalammu. Dialah sumber pengharapan kita dan sumber kemuliaan kita di dalam Dia. Ada amin. Ya. Jadi Tuhan mau kita hidup pada tujuan yang benar dan kekal yang disiapkan Allah bagi kita. Pertanyaannya, apa tujuan yang benar dan kekal tersebut? Pertama, saya minta slide-nya dijalankan. Pertama, kita ini tujuan yang benar dan kekal itu untuk kita adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Benar nggak Tuhan suruh kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 31. Rasul Paulus mengatakan gini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan makan pun kita harus memuliakan Tuhan. Makan, minum harus memuliakan Tuhan. Hal-hal yang kecil, Tuhan mau kita memuliakan Dia. Makanya kalau makan, makanlah sungguh-sungguh. Jangan main-main kalau makan. Kalau istirahat tidur, tidurlah sungguh-sungguh. Kalau lagi main, mainlah sungguh-sungguh. Ya. Jangan disuruh main tapi main-main. Ya, suruh makan tapi nggak nikmatin makanannya.
pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Saya pernah lihat satu foto, ada nenek-nenek sama anak kecil masuk restoran. Di depan mereka ada 2 anak laki-laki. Mereka liatin nenek sama anak ini, mereka cengok saling lihatkan gitu. Mereka lihat foto itu, makna foto itu artinya gini. Mereka heran, di zaman sekarang masih ada orang sebelum makan sungguh-sungguh berdoa. Nenek sama anak kecil ini berdoa sebelum mereka makan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, baik sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, apapun yang kita miliki, semuanya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri, bukan untuk kemuliaan dunia ini. Bukan. Jangan bangga kalau dunia memuji-muji engkau. Jangan bangga. Ya. Orang yang tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tidak mudah terpengaruh dengan sanjungan dunia ini ataupun makian oleh dunia ini. Nggak gampang. Nggak gampang. Jadi adik-adikku yang terkasih, hati-hati. Hidup ini bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk kemuliaanmu, bukan untuk dunia ini. Siapa yang tahu penyanyi Whitney Houston? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kasihan sekali Pak. Siapa yang tahu Whitney Houston? Saudara tahu dia dari kecil penyanyi choir di gereja? Halo? Suaranya luar biasa. Dia salah satu diva dunia. Lagu-lagu dia tidak ada satupun yang tidak jadi hits di zamannya. Saya kecil itu SMP, SMA tuh walaupun saya laki-laki saya suka lagu-lagu dia. Saya tahu suara dia tuh beda. Ternyata saya baca autobiografinya, dia dari kecil itu penyanyi choir. Tapi sayang, talenta yang tadinya dipakai untuk memuji Tuhan dengan begitu indah. Pak, saya lihat YouTube dia waktu kecil. Aduh, luar biasa dia nyanyi untuk Tuhan itu. Tapi sayang, akhirnya suara itu terjual untuk dunia, untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dan ujungnya, betul Pak, betul adik-adik, ujungnya kalau kita turning back, ujungnya matinya sia-sia. Matinya di bathtub, habis pakai narkoba. Jadi jangan dipikir orang yang sudah melayani, nyanyi di gereja, udah jadi choir, penyanyi singer seperti yang tadi 4 tadi, jangan dipikir kerohanianmu sudah yang paling luar biasa. Belum. Dunia akan mengujinya. Hati-hati. Saya banyak menyaksikan anak-anak muda yang tadinya pemain drum, pemain luar biasa talentanya di gereja, tapi suatu saat saya dengar mereka terhilang kembali. Menyedihkan. Makanya di ulang tahun PRB ini yang ke-32 saya mengingatkan kembali, perjalanan saudara masih panjang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Iman kita justru teruji nanti ketika kita berada di tengah-tengah dunia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa hal yang benar dan yang kekal yang mestinya kita kerjakan? Yang kedua, kita harus berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Kan dibilang Rasul Paulus tadi di ayat tadi, aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Kalau orang berlari-lari itu artinya dia punya effort enggak? Dia berusaha enggak? Dia bergegas enggak? Iya. Saya ingat 25 tahun yang lalu di satu retret di Carita, saya satu-satunya yang dari Palembang. Waktu itu pembicaranya dari Amerika, dari Filipina, dari macam-macam untuk pelayanan kampus crusade, kampus ministry for Jesus.
ada 400 anak muda. Saya tahu saya orang paling berdosa pada saat itu. Dan waktu saya dengar altar call, saya nggak pernah lupa itu. Pastor Luther Mankau dari Filipina tantang itu. Siapa yang mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan? Who wants to be used by God? Itu suara kayak saya dengar suara Tuhan sendiri di hati saya. Saya tahu hidup saya berantakan waktu itu. Tapi dari 400 anak muda itu, saya yang duduknya paling belakang, saya yang larinya paling kenceng ke depan. Tapi sedih saya, setiap kali saya lihat foto itu, 25 tahun yang lalu, sekarang yang bertahan, tidak lebih dari 2 telapak tangan ini. Dari hampir 90% anak-anak itu maju ke depan. Di generasi kami, nggak lebih dari 10 yang betul-betul sampai hari ini bertahan, mengasihi dan melayani Tuhan. Mengerikan dunia ini. Poin yang kedua, panggilan kita itu adalah garam dan terang dunia. Seharusnya orang percaya, adik-adikku sebagai orang percaya, dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau memikul beban orang lain. Mereka beranggapan untuk apa mikirin orang lain, sedangkan diri saya sendiri sudah terlalu banyak beban. Tapi kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk ngikut Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini ataupun yang saudara ada di rumah, saudara harus memastikan bahwa hidupmu itu bawa dampak bagi semua orang. Siapa yang pernah baca tentang Naaman? Naaman bisa sembuh karena siapa? Apa karena Tuhan saja? Halo? Karena mujizat Tuhan saja? Tidak. Karena ada satu anak perempuan belia yang jadi tawanan dan bekerja di rumah Naaman. Waktu dia tahu tuannya sakit kusta dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya, dia bersaksi bahwa di negerinya, di Israel, ada nabi Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia bersaksi. Dia kasih kabar baik, walaupun posisinya hanya pelayan dan budak. Saudara pelayan dan budak? Bukan, saudara anak-anak Tuhan. Ada amin? Bilang sama sebelah-sebelahmu, kau anak Tuhan. Kau luar biasa. Pakai hidupmu untuk bersaksi. Ada amin. Bawa dampak ke orang lain. Apalagi di masa-masa pandemi ini, banyak orang sudah mulai kehilangan pengharapan. Mereka mau menemukan pengharapan di mana? Di dalam hidup saudara. Mereka mau lihat pengharapan sejati itu ada di dalam hidup saudara. Yesus ada di dalam saudara. Ada amin? Itu yang kedua. Yang terakhir. Yang terakhir, kalau kita tahu yang benar dan yang kekal, kita rindu menjadi serupa dengan Kristus. Apa tujuan hidup kita? Apa sih tujuan hidup kita? Ingin diberkati? Ingin dipakai Tuhan? Ya, itu semua bagus, itu semua baik. Tapi tujuan akhir kita adalah keserupaan dengan Kristus. Makanya setiap dengar lagu yang lama ini Pak, gak pernah tahan saya. Adik-adikku saya gak pernah tahan kalau saya dengar lagu ini sendirian, saya nyanyi itu gak pernah tahan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kata-kata awalnya kan keren tuh. Bagaikan bencana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, dengan hidupku di tanganmu. Pakailah seluruh kehendakmu, rencanamu. Oh, ku mau sepertimu Yesus. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam memuliakan nama-Mu. Saudara, saya percaya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Siapa yang percaya hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu? Udah hampir 10 bulan dunia sedang dilanda pandemi. 8 bulan Indonesia sudah menjalaninya. Saya percaya banyak orang yang sedang bertanya tentang keadaan hidupnya. Apakah mereka masih bisa bertahan di hari-hari ke depan? Tapi kabar baiknya, dengar baik-baik adik-adikku terkasih. Dikatakan gini, di Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ada amin saudaraku? Ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kata Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Siapa yang percaya saudara ke depan, kalau saudara berjalan dengan iman dan tidak melihat lagi ke belakang, saudara melihat ke depan, the best yet to come. Makanya jangan lihat ke belakang lagi, maju terus, melangkah dengan iman, karena yang terbaik masih ada di depan. Yang terbaik Tuhan akan sediakan untuk saudara-saudariku yang terkasih. Saya percaya ini panggilan Tuhan untuk saudara. Siapa yang hari ini saudara sadar bahwa saudara sore ini walaupun hujan lebat di luar sana, nggak kebetulan Tuhan bawa saudara hari ini. Nggak kebetulan di rumah saudara dengar firman ini. Saya mau tantang saudara. Siapa yang dari kecil sudah ikut sekolah minggu? Ada yang nggak pernah ikut sekolah minggu? Dari kecil ingat sekolah minggu? Hari ini saya mau mengingatkan saudara tentang masa kecil kita, hari sekolah minggu. Pernah tahu lagu ini? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Apa jawaban saudara? Ku jawab ya, ya. Lihat orang sebelahmu, dia jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya.
Lebih keras lagi, jawab apa dia? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Coba tanya orang sebelahmu, kau dengar jawabanku tadi? Dengar nggak jawaban dia? Tanya orang sebelahmu, kau dengar nggak jawaban aku? Benar nggak dia jawab iya? Saya nggak tahu tentang hidupmu hari ini, apapun keadaanmu, apapun masa lalumu. Tapi kalau kau tadi jawab iya, ini mungkin kesempatanmu untuk berjalan mengiring Tuhan. Dan kalau kau ambil keputusan untuk mengatakan iya, percayalah, kau akan hidup, kau akan dipakai Tuhan, kau akan dimuliakan Tuhan. Kau akan lihat tanda dan mujizat akan menyertai langkahmu. Kau akan lihat orang-orang boleh datang kepada Tuhan melalui hidupmu. Kau akan lihat bahwa hidupmu akan bawa dampak bagi orang lain. Kau akan lihat bahwa hidupmu makin hari makin serupa dengan Yesus. Jangan khawatir dengan keadaan dunia ini. Jangan khawatir dengan apapun kata manusia. Tapi kalau kau dengar, sore hari ini kau dengar Tuhan berbicara di dalam hatimu, ini mungkin waktunya kau sungguh-sungguh menjawab kepada Tuhan, iya, aku mau ngikut Engkau Tuhan. Ini waktunya. Saya undang tim pujian. Siapa yang tadi menjawab iya? Siapa yang saudara menjawab iya sama Tuhan? No doubt, tidak ada keraguan, saudara jawab iya. Saudara percaya nggak? Jawaban saudara akan menentukan masa depanmu. Jawaban saudara akan menentukan langkah hidupmu. Jawaban saudara akan menentukan bagaimana kau hidup dan akan dipakai Tuhan di masa yang akan datang. Ini waktunya. Silakan pujian yang akan dinaikkan. Kalau engkau jawab ya, taruh tanganmu di dadamu. Berdirilah di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Berdiri, saudara yang tadi menjawab ya. Dan mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. And all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. Saudara bisa angkat tangan kiri saudara yang saudara menjawab ya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. That's my all in all. Oh, Jesus, my salvation. His hope will never Jesus, you sing a heart is our hope. Oh, Jesus. Through every trouble, my soul will sing. Jesus is here. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. Yes, Lord. No turning. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. 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 Adik-adikku terkasih, kalau engkau tadi sungguh-sungguh mengangkat tanganmu dan mengangkat hatimu untuk percaya bahwa Tuhan sore hari ini memanggil engkau, ingatlah, itu adalah panggilan sorgawi. Panggilan yang akan menentukan masa depanmu. Firman Tuhan mengatakan masa depanmu sungguh ada. Pengharapanmu tidak pernah hilang di dalam Yesus Kristus. Sore hari ini, kalau engkau sungguh-sungguh ingin menyerahkan hatimu, hidupmu kepada Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya sore hari ini aku dengan jelas mendengar panggilan sorgawimu. Kau memanggil dan memilihku, dan aku percaya Kau tidak pernah salah pilih, Tuhan. Apapun keadaanku, apapun masa laluku dan dosa-dosaku, aku percaya Engkau mengasihiku, Tuhan. Engkau menebusku dengan darah-Mu. Aku percaya di salib Kau mencurahkan darah-Mu, bukan hanya untuk masa laluku, tapi juga untuk dosa dan pelanggaranku, untuk setiap sakit dan kelemahanku. Tuhan, sore hari ini aku mengundang Engkau untuk menjadi Kurios, penguasa tunggal hidupku. Berkuasalah Tuhan di dalam hatiku, berkuasalah di dalam hidupku. Pimpin dan tuntun jalan-jalanku, sehingga aku menjadi orang yang hidup untuk memuliakan Engkau, sehingga aku menjadi pribadi yang membawa dampak bagi orang lain, sehingga hidupku mulai hari ini, kerinduanku hanyalah untuk menjadi serupa dengan Kau. Ini Tuhan pernyataanku. Ini Tuhan janji hatiku kepadamu. Pegang tanganku Tuhan, karena aku tahu kalau aku yang pegang Kau, seringkali peganganku terlepas. Tapi kalau Kau yang pegang aku, Kau tidak pernah melepaskan aku. Bahkan di masa-masa tersulit di dalam kehidupanku dan di masa depanku, aku percaya pegangan-Mu yang kuat tidak akan membiarkan aku tergeletak. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, impresi di dalam hati Tuhan taruh di dalam hati hambanya ini.
bahwa ada orang-orang, mungkin saudara dulu adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi hari-hari ini engkau sudah menjadi dingin. Engkau mulai undur, engkau mulai biasa terhadap hal-hal yang rohani. Kalau hari ini, sore ini Tuhan berbicara dalam hatimu, Tuhan mau engkau rekomitmen kembali, engkau ikat janji kembali sama Tuhan. Kalau itu engkau, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ikat janji lagi dengan Engkau. Buat rohku menyala-nyala kembali dan untuk melayani-Mu Tuhan. Ampuni aku kalau aku menjadi suam. Ampuni aku kalau aku mulai undur dari jalan-jalan-Mu. Ini waktunya aku melangkah pasti dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan komitmen yang baru. Pakai aku Tuhan seperti yang belum pernah Engkau pakai. Jadikan aku Tuhan api yang bersuluh, yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, jamah adik-adikku di ruangan ini Tuhan, ataupun yang sedang ada di rumah. Aku percaya Tuhan, roh yang baru, hati yang baru, semangat yang baru Engkau berikan di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang di rumah. Aku percaya Tuhan, PRBI 10, 20, 30 tahun ke depan bukan hanya menjadi pelayanan yang cuma bertahan, tapi mereka akan menjadi pelayanan yang terus berkembang, terus bertumbuh, terus berbuah-buah bagi kemuliaan dan bagi kerajaan-Mu. Inilah Tuhan, kerinduan kami melihat anak-anak-Mu dipakai lebih dahsyat lagi Tuhan di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang memiliki hati yang lembut, yang mengangkat tangan mereka dan mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudariku yang mengembalikan komitmennya untuk kembali melayani-Mu dengan penuh semangat. Tidak lagi dengan suam-suam, tapi dengan semangat Tuhan. Aku percaya Kau memberikan roh yang berbeda kepada mereka, sebagaimana Kau memberikannya kepada Sadrak, Mesak, Abednego dan kepada Daniel. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Ampuni setiap perkataan yang sia-sia, dan biarlah firman-Mu yang hidup akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat sesuai dengan iman kami masing-masing. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman dan saudara percaya bahwa saudara diberkati, saudara dipulihkan, saudara diberkati sama Tuhan berlimpah-limpah, sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Semua yang diberkati Tuhan oleh firman, lambaikan tangannya. Saya mau melihat seberapa banyak yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengubah hati kita, memantapkan komitmen kita untuk terus melayani Tuhan, baik dalam PRBI, dalam PKMB, bahkan setiap pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Malam hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita bagi Tuhan, 32 tahun PRBI sudah melayani Tuhan, dan kita akan terus melayani Tuhan sampai akhirnya. Ucapan syukur kita, ungkapan kita, mari kita nyatakan melalui pujian sukacita kita. Saya mengundang kembali untuk semuanya berdiri. Kunaikan syukurku. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan lagu ini. Boleh kalau mau joget-joget, kita muliakan Tuhan. Kita menari dan memuji Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan bohong.
anugerahnya kekal bagi kita. Dengan bersorak-sorai pujikan sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menyanyi memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan untuk duduk kembali. Hal yang luar biasa pada malam hari ini 32 tahun. Kayaknya kurang lengkap kalau ulang tahun tanpa ada kue. Bener sekali. Mana Oke. kuenya ya? Mana kuenya ya? Pasti ada dong, panitia sudah siapin kue Iya. khusus untuk ulang tahun Kue HUT PRBI khusus. ke 32 tahun. Baik, sambil kita menunggu kayaknya kita harus semangat lagi deh. Angel, yuk kita yel-yel lagi kayaknya ya, biar semangat ya. Yuk berdiri, saya mengundang kembali berdiri, bersemangat lagi untuk jargon kita, no turning back. Oke ya, pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. 32nd PRBI Anniversary. No turning back. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. 32nd PRBI Anniversary. No turning back. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, 32 tahun bukan angka yang sangat muda. Sudah menganjak ke dewasa. Bukan lagi. Meskipun PRBI dan PKMB ini anak-anaknya masih muda, Masih muda. tetapi kualitas rohani harus terus dewasa bagi Benar Tuhan. sekali. Ada amin? Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita terus patut bersyukur kepada Dia yang memberikan anugerah bagi kita, khususnya PRBI 32 tahun terus melayani Tuhan hingga akhirnya. Dan kita harapkan untuk teman-teman tetap setia sampai akhir kita melayani Tuhan. Bahkan habis dari PRBI pasti ke PKMB. Terus memuji Welcome Tuhan, to PKMB, terus melayani habis Tuhan. itu yang laki ke PBI, kita ke WBI, naik terus, Kusinda. pokoknya setia Terus melayani Tuhan setia sampai melayani kapanpun. Tuhan sampai kapanpun. Nah, di depan kita ini sudah ada kue yang sangat mungil. Rasanya nggak sabar ya, Kak. Saya nggak sabar, saya pengen ngambil Ada, gitu benar rasanya ya. sekali. Dari tadi loh Kak Iya. Obi ini Ada kue pas cantik. banget tadi di depan dia. Gini terus Rasanya ya, pengen taunya memang kayaknya legit. Nggak sabar, yang lain juga nggak sabar kayaknya. Yes, kayaknya nggak Baik. sabar banget. Ini apa Kak Obi? Itu pestul, oh bukan ya. Bukan. Untuk lilin. Bang Jago. Oke, kepada panitia yang akan mempersiapkan lilinnya, dipersilahkan. Kepada nama-nama yang kita sebutkan, dimohon untuk maju ke depan Kak Obi ya. Yang terkasih, Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Immanuel Ragiono, selaku Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Palembang, silahkan untuk ke depan. Di mana? Di sebelah sini Pak. Kemudian Ketua PRBI, Saudari Angel, oh sudah di depan silahkan. Kemudian Ketua PKMB, Saudari Esther Ika Pertiwi, dipersilakan untuk maju ke depan. Sambil menunggu Mbak Ika Esther Pratiwi masuk ke sini, kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
kita akan tiup lilinnya, tapi sebelumnya tiup dengan masker. Kita coba. Kalau maskernya ori bagus tanpa virus Iya. corona, dia nggak mati. Dia nggak mati. Oke. Oke, coba dulu. Tapi nggak akan balik-balik kalau nggak. Tapi ayo kita tiup sekarang juga. 1, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah buat pengurus-pengurus PRBI dan PKMB. Dipotong kuenya Boleh kuenya dipotong, kita sebagai akan potong simbolis kuenya. Pak Pendeta bersama Pak Pendeta yang memotong. Silakan. Pak Kita Pendeta. akan nyanyikan potong kuenya, oke? Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Mas Yusa, tolong jangan memalukan saya, suara saya ini pas-pasan. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Diberikan kepada Ketua PRBI. Potongan pertama diberikan ke Ketua PRBI Saudari Angelin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Ketua PRBI. Oke. Dan potongan yang Potong kedua kue kembali. diberikan kepada Saudari Eka Esther Ika Pertiwi. Kuenya, potong kue sekarang juga, Sekarang juga, sekarang juga. Baik, karena Mbak masih di depan, karena di ulang tahun PRBI kita bertepatan juga untuk meregenerasi organisasi yang baru. Jadi sudah ada pengurus-pengurus yang baru. Benar, Jadi sudah nanti nama-nama yang disiapkan ya. nama-nama yang akan disebutkan silakan untuk berdiri di tempat. Kita nanti Pak Pendeta akan mendoakan teman-teman pengurus baru dan sekaligus berdoa untuk ucapan syukur kita 32 tahun PRBI. Ya, cukup berdiri di tempat saja. Langsung saya panggil untuk Ibu Emina. Untuk pengurus PKMB terlebih dahulu ya. Pembina Ibu Emina, Ketua Esther Ika sudah ada di depan, Sekretaris dan Bendahara Sindikalista, si acara Kesya Tri Agustina, pemusik Kevin Pratama, dan keanggotaan Widya Astuti. Silakan untuk berdiri di tempat. Bapak Pendeta akan mendoakan. Untuk Kemudian perlengkapan Freddy, usaha dana dan doa Saudari Almira, publikasi ada Hujunaidi. Kemudian pengurus PRBI, ada pembina Ibu Heni Yuliana, Ketua Angelin, Wakil Ketua Saudari Silvi Silverstri, Sekretaris dan Bendahara Florenti Saveria, si acara Pipin Teja, keanggotaan Angeliayo, mentoring Madeline, dan anggota dari si acara yang pertama Peter Pratama Mulyadi, yang kedua Patricia Mediana, anggota si musik ada Stephen Pramana Putra, Tan Valentino. kemudian untuk publikasi dan dokumentasi, Saudara Jimmy Lim, Aryo Perdana Teja, dan seksi keanggotaan Pascal Romi Sinaga, Karen Natalia, kemudian Kalista Novalina Amanis. Si transportasi ada Leonardo Joher. Baik, nama-nama ini berdiri untuk diteguhkan oleh Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena anak-anak-Mu yang boleh terpilih menjadi pengurus PRBI periode 2020-2022. Kami mengucap syukur karena hati mereka telah terbuka, mereka telah dengan rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Melalui kepengurusan ini, biarlah mereka boleh menjadi teladan. Tidak ada seorang pun yang menganggap mereka rendah, walaupun mereka muda, tetapi mereka akan menjadi teladan bagi semua orang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati dan meneguhkan panggilan pelayanan mereka.
Apapun rintangan dan tantangan yang dihadapi, kami berdoa dan kami percaya bersama Yesus tidak ada perkara yang sukar. Bersama Yesus semuanya boleh dikerjakan. Bersama Yesus akan membuat terobosan-terobosan yang dahsyat melalui pelayanan kepengurusan remaja ini. Terima kasih Bapak, kami ingin melihat hari-hari ke depan remaja GBIP menjadi remaja yang potensial, menjadi remaja yang menjadi berkat, menjadi remaja yang menjangkau, menjadi remaja yang boleh menjadi teladan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami mohon pengurapan khusus sore hari ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan akan meneguhkan panggilan mereka, mendampingi mereka di saat mereka terjun dalam pelayanan, sehingga mereka memiliki keberanian dan keyakinan karena mereka tidak berjalan sendiri, tetapi tangan Tuhan yang menuntunnya, yang membawa kemenangan dan keberhasilan. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan, penyertaan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus Kau curahkan dalam kehidupan mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan acara berikutnya ada door prize. Door prize, benar sekali, door prize, dan juga ada penghargaan oleh anggota-anggota siapa aja yang setia melayani Tuhan. Benar sekali. Tidak pernah absen mungkin ya. Sangat rajin berarti. Aktif. Dalam Si kecil mulai aktif mengikuti ya, kegiatan-kegiatan gereja khususnya PRBI. Betul sekali. Dan PRBI panitianya baik hati, dia akan siapkan hadiah. Jadi tetap semangat terus melayani Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Karena jangan mencari rewardnya. Benar. Jangan mencari rewardnya. Nanti salah motivasi kalau datang ke gereja. Betul. Ya. Tetapi kita harus menyiapkan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Benar sekali. Dan juga ada satu lagi, hadiah yang kemarin ada challenge dari PRBI. Panitianya ngadain kayak challenge TikTok ya. Challenge TikTok Yang wajib diupload di Instagram media sosial, dan itu ada syarat-syarat sudah dijelaskan di masing-masing grup, bahkan di setiap Instagram PRBI. Ada di Instagram remaja. Jadi dipastikan tidak ada yang salah, nggak ada yang salah dalam mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Betul sekali. Oke. Dan ini akan diumumkan langsung oleh tim acara ya. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Lemas sekali. Selamat malam. Selamat malam. Kurang semangat, saya nggak mendengar suaranya. Selamat malam. Malam. Masih besaran suara saya. Selamat malam. Anak muda harus semangat, anak muda harus bersinergi ya untuk kita boleh memuji muliakan nama Tuhan ya. Kita harus memiliki semangat yang penuh. Oke. Dari teman-teman kemarin sepertinya ada beberapa yang sudah ikut giveaway ya. Giveaway TikTok. Giveaway-nya yang apa dibuat. Kak Pipin? Giveaway video TikTok. Iya, video TikTok. Di sini siapa aja yang sudah mengikuti? Boleh angkat tangan. Yang mengikuti? Boleh diangkat tangannya. Yang mengangkat tangan siap untuk menjadi pemenang hari ini? Cuma 2 yang mengangkat tangan Kak Pipin, gimana dong? Aduh, kayaknya pemenangnya 2. Wah, Yang nggak angkat tangan dibatalin aja deh pemenangnya. boleh dibatalin? Sudah ada yang mengangkat tangan. Oke, kalau gitu kita akan mengumumkan. Setelah diumumkan untuk pemenangnya, nanti kita akan melihat bersama-sama hasil video TikTok dari para pemenang ya Kak Pipin ya? Video TikTok yang Ya. dibuat. Silakan teman-teman bisa menyaksikan ya nanti di layar. Mungkin kalau ada yang malu boleh ditutup mukanya. Ada yang malu? Pastinya enggak dong, udah diupload di media sosial ya. Oke, kita akan mengumumkan dari Yang juara 3 biar lebih juara gerak-gerak. ketiga.
Siapa juara ketiga? Ayo siapa? Nah, gitu dong Mas Yusa, deng kan biar tegang mereka ya. Oke, kita akan mengumumkan juara yang ketiga adalah Vera. berikan tepuk tangan untuk saudari Vera. Iya, ini dia hasil videonya. Vera boleh berdiri. Oke, boleh diulang sekali lagi supaya kita semua bisa melihat. Berikan tepuk tangan dong. Vera sudah luar biasa ya. Vera, selamat jadi juara yang ketiga. Oke, kita akan melihat juara yang kedua. Kira-kira siapa ya Kak Pipin ya? Sebelum juara yang kedua kita mau bagi-bagi door prize dulu Oke, nggak? sebelum kita mau mengumumkan pemenang yang kedua, kita mau bagi-bagi door prize dulu nih. Teman-teman sudah siap belum untuk door prize-nya? Gak ada yang siap, cuman Kak Robi yang siap. Yang lainnya gak siap ya? Siap. Oke ya, sudah siap. Oke, kalau begitu kita akan memulai. Oke, untuk door prize ini menggunakan nomor kehadiran ya. Tadi teman-teman sudah menulis di buku tamu untuk nomor kehadiran. Kita akan mulai memutarnya. Oke, nomor 36. Kira-kira siapa yang mendapatkan door prize nomor 36? Untuk yang nomor 36 adalah Maria. Silakan maju ke depan untuk saudari Sisi. Mohon dengan kasih untuk Madeline boleh memberikan door prize yang pertama. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Maria. Selamat. Oke, silakan duduk kembali, boleh duduk kembali. Oke, kita akan acak kembali nomornya. Siap-siap ya. Nomor 3, ini yang datang lebih awal siapa ya? Nomor 3. Untuk nomor 3 Kokepin. Kok Kevin. Wah, rajin sekali Kok Kevin. Silakan maju ke depan Kok Kevin. Selamat untuk door prize-nya. Ya, mohon dengan kasih untuk Ceheni boleh memberikan door prize-nya. Berikan tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sudah ada 2 door prize yang keluar, masih ada 2 lagi. Tapi sebelum 2 ini kita mau apa lagi Kak Pipin? Mau ngumumin pemenang TikTok lagi. Oke, sudah siap melihat siapa juara yang kedua? Ada yang deg-degan kayaknya. Oke, juara kedua giveaway lomba TikTok pada malam hari ini adalah Kak Obi dan Mbak Nia. Oke,
giveaway yang kedua. Nanti kita akan undang mereka untuk maju ke depan untuk memperagakan TikToknya ya. Oke? Oke, kalau begitu kita akan beralih lagi ke door prize ya, Kak Pipin ya. Kita akan mengacak lagi untuk nomor door prize-nya. Nomor 27. Karen. Maaf, ada revisi, salah melihat tulisan ya. Oke, silakan dibaca lagi. Kami pilih nomor 27. Kak Yusa. Silakan maju ke depan Kak Yusa. Ya, maaf kesalahan teknis ya. Oke, untuk giveaway yang kedua, yang ketiga, mohon untuk Cemira, boleh memberikan door prize. Selamat untuk Kak Yusa. Salah orang Bu. Selamat. Silakan duduk kembali. Oke, untuk door prize yang berikutnya, ada yang kepengen dapat door prize nggak? Apa tuh isinya? Kak Sisi mau? Kak Sisi mau? Ya, kalau mau ada syaratnya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya untuk door prize yang ini, apa judul khotbah dan sebutkan satu poin yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Judul khotbah dan satu poin dari khotbah tersebut. Ada? Mbak Nia? Jangan multimedia kecuali orang belakang ya. Jadi kecuali orang belakang pasti sudah melihat duluan. Oke? Mbak Nia? Boleh berdiri. Boleh berdiri. Judulnya Not Turning Back. Untuk poinnya kita harus berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. apakah benar judulnya? Masih belum. Poinnya benar ya Pak ya. Poinnya benar. Ayo untuk judulnya dan satu poin, berarti selain poin yang disebutkan tidak boleh lagi ya. Poin yang lain karena kan tadi ada 3 poin. Ada 3 poin. Silakan menyebutkan judulnya dan poinnya. Ayo. Kalau enggak saya loh yang nyebutin. Mana nih? Ya udah judulnya aja deh. Judul khotbah Pastor Jeffrey tadi. Kecuali tim multimedia. Ayo judul khotbah. Wah, pada nggak ada nih. Skip. Pak Tinus nggak? Ayo Pak Tinus. Nggak ada yang tahu judul khotbahnya apa? Waduh. Ya sudah, kalau tidak tahu judul khotbahnya sebutkan. Oh, Kak Ade, silakan. Silakan dicoba. Judul. Mencoba menjawab. Judulnya Benar dan Kekal Menurut Allah. Belum, masih bisa dicoba. Mendekati. Nih, saya sudah kasih spoiler ya, mendekati. Yuk, yang lainnya? Yang lainnya? Silakan, Cemira. Silakan. Berikan kepada Cemira. Berlari pada
tujuan yang benar dan kekal. Bagaimana Pak? Bagus, benar sekali. Silakan maju ke depan, Cemira. Ya, jadi judul khotbahnya adalah berlari pada tujuan yang benar dan kekal. Ya, untuk poinnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan, kita berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain dan kita serupa dengan Kristus. Silakan maju ke depan. Ya, mohon dengan kasih untuk Pastor Jeffrey boleh memberikan hadiahnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, kita masih ada satu pengumuman untuk giveaway. Untuk juara yang pertama. Juara yang pertama diraih oleh Samantha. Terima kasih. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berbeda, pasukan menembak. Saya tidak menyayangkan Yesus, tapi saya Kristus. Kecil-kecil cabai rawit ya, sudah berenergi. Jadi kita anak-anak muda juga harus berenergi. Oke, tadi ada permintaan dari Pak Tinus ya Pak, untuk memperagakan TikToknya Kak Obi dan Mbak Nia. Kak Obi dan Kak Nia. Kak Nia mau kabur kemana? Ayo silakan Kak Obi dan Kak Nia. Yang lainnya tahu nggak TikTok ini? Kalau tahu boleh berdiri yuk. Kita mau memperagakan TikToknya. Ya, yang lainnya boleh bangkit berdiri. Untuk kita boleh memperagakan bersama-sama TikToknya. Son. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan diri. Sekali lagi. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan diri hanya untuk-Mu. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk peserta lomba TikTok pada acara HUT PRBI. Baik, sudah selesai untuk pengumuman dari giveaway dan juga door prize. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman untuk anggota terajin dari PRBI. Kepada Saudari Angelia, kami persilakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari kita yang sudah setia mengikuti persekutuan. Meskipun saat ini pandemi dan kita hanya bisa berjumpa secara online, tapi kalian tetap setia mengikuti persekutuan secara online. Harapan saya ke depannya adalah semoga kalian bisa semakin setia bersekutu bersama PRBI di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini
PRBI rindu untuk mengapresiasi kepada 3 orang yang terajin yang ikut persekutuan selama 1 periode ini. Berikut adalah nama-nama yang disebutkan harap maju ke depan. Yang pertama, saya persilahkan untuk maju ke depan, Saudara Pascal Romi Sinaga. Dengan total poin 36. Yang kedua ada Saudara Steven Pramana Putra dengan 34 poin. Dan yang terakhir ada Saudari Kalista Novalina Amaris dengan 28 poin. Dimohon dengan kasih Bapak Pendeta Immanuel selaku Gembala Sidang dapat memberikan hadiah yang telah dipersiapkan. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Inilah anggota terajin dari PRBI. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk tetap mengikuti persekutuan di dalam gereja. Baik. Terima kasih untuk Saudari Angelia. Dan malam hari ini kami dari Pemuda dan Remaja Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan terima kasih untuk Pastor Jeffrey untuk bisa melayani di HUT pada hari ini. Kami mohon untuk boleh maju ke depan untuk Pastor Jeffrey dan Pendeta Immanuel selaku Gembala Sidang untuk boleh berikan ucapan terima kasih. Dan dimohon dengan kasih untuk Pak Pendeta Immanuel memimpin kita dalam doa penutup. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri acara kita pada kesempatan sore malam ini dan kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk hadir di ruangan ini. Ini bukan kebetulan karena ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam setiap kami, adalah sebuah panggilan yang kekal, panggilan hidup untuk hormat kemuliaan Allah. Kami berdoa kiranya setiap firman yang tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau yang akan meneguhkan, Engkau yang akan mengokohkan, dan Engkau yang akan mempertumbuhkan firman itu sehingga setiap kami khususnya para remaja, pemuda yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah, mereka akan dipakai secara lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri pertemuan ulang tahun remaja ke-32 malam ini dan kami akan kembali ke rumah. Antar kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Saudaraku, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul.
Dipersilakan untuk duduk kembali bersaat teduh bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibadah ucapan syukur telah usai. Dan bagi teman-teman di gereja diadakan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Di depan sudah ada kotak persembahan, silakan maju ke depan untuk mengambil kotak persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atas Tuhannya Kau, hanya Kau yang layak. Raja mulia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikuti PRBI dan PKMB di grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Untuk seluruh kaum remaja, seluruh kaum remaja jangan pulang dulu. Ke mimbar dulu, kita akan foto bersama. Sekali lagi untuk teman-teman bisa kembali lagi ke gereja, kita akan foto bersama. Seluruh kaum remaja baptis dan pemuda baptis diundang lagi untuk kita foto bersama. Sekali lagi panggilan kepada seluruh remaja dan pemuda Gereja Baptis Palembang. Kami undang untuk maju ke depan mimbar, kita akan foto bersama dengan pastor.